Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai surat perlawanan gue, guys ya, terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang kemarin tidak menerima atau alias menolak gugatan gue, guys ya, atas KPP Taman Sari ya, atau DJP. Nah, jadi sebuah gugatan pengadilan tata usaha negara itu teman-teman ya, ketika kita mengajukan itu akan ada dua kali sidang dismisal. Yang pertama adalah dismisal awal untuk tanya-tanya doang, tanya jawab doang. Yang kedua adalah dismisal putusan, di mana dia memutuskan apakah gugatan gue ini diterima atau ditolak. Nah, ternyata gue ditolak tuh, ditolak dengan alasan pengumumannya itu bersifat umum. Jadi kalau katun atau keputusan tata usaha negara itu bersifat umum, maka kita akan ditolak gugatannya, guys. Oke? Nah, kita boleh mengajukan satu kali upaya hukum untuk melawan, istilahnya banding gitu ya. Jadi kalau lu mengalami sesuatu masalah, lu boleh membanding kan, lu boleh banding gitu kan, atau keberatan gitu kan. Nah, sekarang keputusan hakim di petun ini bisa kita gugat dalam dalam pengadilan yang namanya perlawanan. Oke? Nah, perlawanan itu ini teman-teman ya. Gue akan sharing ke teman-teman supaya lu lihat langsung ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia surat perlawanan gue ya. Namanya gue, alamat, bla bla bla. Nah, nomor perkaranya ini 648G2030 ya. Tanggal 13 Desember. Perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor sekian ya. Jadi, gue nggak ngerti nomornya ternyata sama ya. Jadi, nomor dari penetapannya itu sama. Ini penetapan sama seperti putusan, teman-teman ya. Jadi, ditetapkan bahwa ini tidak diterima. Oke. Nomornya sama persis nih. Sama persis, cuman tanggal 28 Desember. Dan kita punya waktu 14 hari, teman-teman ya. 14 hari setelah lu ditetapkan kalah, atau tidak diterima, lu punya waktu 14 hari saja untuk melakukan perlawanan. Oke? Perlawanan itu sebuah surat ya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, jalannya ini, nomor teleponnya ini. Oke? Nah, tanggal 3 Januari ya, 3 Januari adalah ketika gue mensubmit ya. Kita bisa submit online, teman-teman. Bisa submit online, tetapi kalau error, maka lu harus datang langsung ke KPP. Ke KPP, ke Pengadilan Tunnya ya, untuk submit manual. Nomornya sekian, perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara nomor sekian. Oke, saya yang bertantangan di bawah ini, nama gue, alamat, nomor telepon, email, nomor perkaranya ini tanggal 13 Desember. Dengan surat ini sudah standar teman-teman ya. Gue cek di Google sih sebenarnya ya. Dengan surat ini, saya mengajukan perlawanan atau bantahan atas penetapan Ketua Pengadilan Tun Jakarta nomor sekian tanggal 28 Desember dalam perkara antara pelawan atau pembantah, yaitu gue, pelawan atau pembantah sebagai penggugat melawan Kepala KPP Jakarta Taman Sari. Dahulu sebagai tergugat ya, sekarang sebagai terlawan atau terbantah. Jadi dulu gue penggugat dia tergugat, sekarang gue pelawan dia terlawan. Atau gue pembantah dia terbantah. Oke, sebagai berikut. Satu, bahwa penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara lain berbunyi bahwa gugatan penggugat tidak diterima karena objek sengketa berupa pengumuman mengenai larangan mengambil gambar video merupakan pengaturan yang bersifat umum, memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun junto pasal 87 Undang-Undang AP, namun teman-teman ya, termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Peratun. Dengan demikian, Petun Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa akuo. Jadi maksudnya gini, di pasal 2 Undang-Undang Peratun, teman-teman ya, ada beberapa hal yang tidak bisa diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, salah satunya adalah keputusan yang bersifat umum. Jadi keputusan itu tidak ditujukan kepada gua secara pribadi, tapi secara umum. Maka itu tidak bisa diputus oleh Pengadilan Petun. Jadi mereka menganggap mereka tidak berwenang gitu ya. Nah, alias gugatan gua ditolak. Oke, poin dua, bahwa pelawan atau pembantah menurut hukum pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ya tentang petun berhak untuk mengajukan perlawanan atau bantahan atas penetapan pengadilan tun ya. Bahwa pelawan atau pembantah menyangkal ya. Jadi gue menyangkal penetapan petun Jakarta nomor sekian yang menyatakan bahwa gugatan pelawan atau pembantah dahulu penggugat yang diajukan sebagai pengaturan yang bersifat umum. Empat, bahwa gugatan pelawan atau pembantah dahulu penggugat sebenarnya tidak termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Peratun. Jadi gue mau membantah bahwa sebenarnya ini tidak termasuk loh dalam Undang-Undang Peratun pasal 2 itu gitu ya. Dengan alasan sebagai berikut. Satu, bahwa Hakim Tunggal
U- Un Pratiwi SHMH telah gagal paham mengenai objek sengketa tersebut. Jadi mohon maaf nih ya, Ibu Hakim yang terhormat ya, Pak Ibu Un Pratiwi. Sebuah pengumuman yang dibuat oleh pejabat pemerintah haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada nomor ataupun tanggal pengumuman tersebut ya, sehingga pengumuman tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai katun atau keputusan tata usaha negara, melainkan sebuah tindakan faktual yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan sesuai AAUPB ya, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Pasal 10 Angka 1 huruf E Undang-Undang AP. Dua, fakta persidangan menunjukkan bahwa pengumuman tersebut telah melanggar Undang-Undang AP Pasal 10 Angka 1 huruf A kepastian hukum karena tidak terdapat dasar hukum apapun yang sah dan benar atas tindakan faktual membuat pengumuman tersebut. Absennya dasar hukum menyebabkan tidak ada kepastian hukum nih bagi semua pihak yang pada akhirnya merugikan penggugat selaku warga masyarakat yang dilayani oleh pejabat tersebut. Tiga, fakta persidangan menunjukkan bahwa pengumuman tersebut telah melanggar Undang-Undang AP Pasal 10 Angka 1 huruf F keterbukaan. Karena pejabat TUN terkesan dengan sengaja ingin menutup-nutupi tindakan dan perbuatan apapun yang terjadi di dalam kantor pemerintah tersebut, sehingga menjadi tidak transparan, tidak terbuka, dan jelas-jelas telah melanggar prinsip keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Empat, fakta persidangan menunjukkan bahwa pengumuman tersebut telah melanggar Undang-Undang AP Pasal 10 Angka 1 huruf G kepentingan umum karena pejabat TUN terkesan dengan sengaja tidak mau peduli dengan kepentingan umum asas atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat. Warga masyarakat sangat ingin tahu bagaimana proses pelaksanaan tugas pemerintah pada pejabat tersebut karena merupakan kepentingan kita bersama untuk menjaga dan mengawal proses pemerintahan yang baik ini. 5. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pengumuman tersebut telah melanggar Undang-Undang AP ya, Administrasi Pemerintahan ya, Pasal 10 Angka 1 huruf H, pelayanan yang baik. Karena pejabat TUN terkesan dengan sengaja tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang keinginan pribadinya tidak terpenuhi. Padahal keinginan pribadi yang sangat absurd tersebut tidaklah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 6, bahwa Hakim Tunggal Un Pratiwi SHMH telah menunjukkan keberpihakan sejak awal persidangan ya. Mohon maaf nih Ibu Hakim ya. Dimulai dari toleransi terhadap surat kuasa yang telah salah dibuat oleh pejabat tergugat diantaranya sebagai berikut. Seharusnya surat tugas bukan surat kuasa, tetapi Hakim Tunggal Un Pratiwi SHMH tetap menerima surat kuasa tersebut padahal telah menyalahi aturan yang berlaku. Seharusnya surat kuasa dibuat oleh 4 orang tergugat, bukan 1 orang tergugat saja ya, tetapi Hakim Tunggal Un Pratiwi SHMH justru memaklumi hal tersebut padahal sudah diprotes oleh penggugat. Jadi gue sudah berusaha protes nih, tetapi diterima aja tuh sama Hakim Tunggal. Keberpihakan Hakim Tunggal Un Pratiwi SHMH telah menyebabkan sesat pikir ya, gagal paham dan penetapan yang salah terhadap gugatan dari penggugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun isi dari surat gugatan. Jadi surat gugatan gue tuh panjang lebar teman-teman ya, ada 48 lembar, semua nggak dibahas sama dia, semua nggak dibahas, nggak dibaca sama dia ya. Jadi luar biasa nih Hakim. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pelawan atau pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta, Sudi kiranya berkenan memutuskan, satu, mengabulkan perlawanan atau bantahan perlawan seluruhnya. Dua, menyatakan pelawan dan pembantah adalah pelawan yang benar. Tiga, menyatakan gugur penetapan Ketua Petun Jakarta, menyatakan gugur penetapan Ketua Petun Jakarta nomor sekian ya, tanggal 28 Desember. Oke, Jakarta 3 Januari. Udah, itu doang teman-teman ya. Jadi itu adalah isi surat perlawanan teman-teman ya. Jadi kalau Anda mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dulu dikalahkan atau lu dibilang tidak diterima dengan berbagai alasan, lu boleh melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan lu jelaskan kembali kenapa menurut lu hakim itu salah. Nah, jadi gue sudah menjelaskan kenapa alasan hakim itu salah karena dia sesat pikir. Ya, mohon maaf nih Ibu hakimnya, walaupun dia apa namanya sekolah tinggi-tinggi SHMH, tetapi sesat pikir karena dia tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan benar. Itu pendapat gua. Ya, nanti akan kita bahas di sidang perlawanan bagaimana nanti hakim di perlawanan akan membahasnya apakah diterima atau ditolak ya. Kalau dia tolak ya gue akan gugat ulang. Terpaksa begitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengajukan petun jangan berkecil hati kalau lu sampai dikalahkan itu masih ada harapan dengan melakukan perlawanan.
Oke. Nah, teman-teman, kita sekarang promosi dulu nih. Oh ya, kita mau terima sumbangan, teman-teman ya. Jadi kalau lu ini lu bisa lihat di sini ya. Apa di sini ya? Di sini eh, kita ada barcode untuk sumbangan ya. Kalau Anda mau sumbangan kita karena kita lagi kesulitan nih melawan oknum, teman-teman ya. Oknum Wakanda, teman-teman ya. Nah, kita mau promo dulu sekarang bagi teman-teman, apakah lu seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif? Atau lu mungkin petugas pajak. Nah, atau mahasiswa atau karyawan yang lu pengen sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi sampai punya omset 1 miliar per tahun contohnya ya. Nah, gue membuka kelas baru program konsultan pajak pinter guys ya di pelatihan PKPP ini. Teman-teman akan belajar cara berbisnis atau mengembangkan bisnis perpajakan akuntansi lu hingga mencapai miliarder di era digital ya dalam kurun waktu ya kurang dari 2 tahun ya kalau bisa ya. Dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching langsung dengan gue dan teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya PKPP, ada video pembelajaran step by step-nya, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif teman-teman ya, setiap hari Sabtu nanti guys. Khusus di bulan Februari teman-teman ya, Februari 2024 nanti. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya. PKPP ini adalah yang pertama ya, bukan terakhir ya, pertama di tahun ini guys ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya untuk bergabung sana guys ya. www.programkpp.com guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.